Bayangkan dua orang yang mulai bekerja di hari yang sama, dengan gaji yang sama, sebesar 8 juta bersih per bulan. Orang pertama memutuskan untuk menginvestasikan 10% dari gajinya setiap bulan, yaitu 800 ribu. Orang kedua lebih memilih menikmati hidup dan tidak berinvestasi sama sekali. 30 tahun kemudian, dengan rata-rata return 7% per tahun, orang pertama akan mengumpulkan lebih dari 990 juta, sementara orang kedua tidak memiliki apa-apa. Perbedaan ini adalah harga yang harus dibayar karena tidak memiliki strategi investasi yang jelas. Hai semua, Raka di sini. Hari ini kita akan membahas pertanyaan penting yang selalu ditanyakan semua orang. Berapa persen dari penghasilan yang benar-benar harus diinvestasikan? Jawabannya tidak sama untuk semua orang, dan itulah yang akan kita eksplorasi bersama. Investasi rutin mungkin adalah strategi paling ampuh untuk membangun kekayaan. Ini bukan soal keberuntungan atau waktu yang sempurna, ini soal disiplin dan metode. Dan percayalah, memulai lebih awal membuat perbedaan besar. Mari kita lihat contoh nyata. Jika Anda mulai berinvestasi 1 juta per bulan di usia 25 tahun, Anda akan memiliki sekitar 1,6 miliar di usia 60 tahun dengan return 7% per tahun. Jika Anda menunggu sampai usia 35 tahun untuk mulai, Anda hanya akan memiliki 750 juta. Keterlambatan 10 tahun membuat Anda kehilangan lebih dari setengah hasil akhir. Mari kita bicara tentang aturan paling populer dan yang paling saya sukai, aturan 50-30-20. Aturan ini sederhana tapi ampuh. Ini tentang membagi penghasilan bersih Anda menjadi 3 kategori besar. Setengah pertama atau 50% digunakan untuk kebutuhan dasar Anda. Ini mencakup semua yang vital. Sewa rumah atau cicilan KPR, tagihan, makanan. Kemudian, Anda mengalokasikan 30% untuk keinginan dan hiburan yang memungkinkan Anda menikmati hidup tanpa rasa bersalah. Terakhir, 20% sisanya didedikasikan untuk tabungan dan investasi untuk membangun masa depan Anda. Mari ambil contoh konkret dengan gaji bersih 8 juta per bulan. Dengan menerapkan aturan ini, Anda akan mengalokasikan 4 juta untuk pengeluaran pokok. Kemudian 2,4 juta untuk hiburan dan pengeluaran pribadi. Terakhir, Anda menyisihkan 1,6 juta setiap bulan untuk tabungan dan investasi. Pembagian ini mungkin terasa sulit diikuti di beberapa kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, di mana biaya sewa atau cicilan rumah bisa menghabiskan sebagian besar gaji. Disinilah fleksibilitas aturan ini berperan. Jika Anda tinggal di Jakarta misalnya, pengeluaran pokok Anda mungkin mencapai 60% dari penghasilan. Dalam kasus ini, Anda bisa menyesuaikan menjadi 60% untuk kebutuhan pokok, lalu masing-masing 20% untuk hiburan dan tabungan. Penyesuaian berdasarkan tingkat penghasilan juga sangat penting. Semakin tinggi penghasilan Anda, semakin besar persentase yang bisa Anda tabung. Seseorang dengan penghasilan 20 juta bersih per bulan bisa dengan mudah menargetkan 40% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk hiburan, dan 30% untuk tabungan, sehingga bisa menyisihkan 6 juta per bulan. Untuk penghasilan tidak tetap seperti freelancer atau karyawan dengan komisi, diperlukan pendekatan berbeda. Saya sering menyarankan untuk menerapkan aturan persentase pada penghasilan minimum yang terjamin dan menabung setengah atau lebih dari penghasilan tambahan. Ini cara yang sangat baik untuk menghindari inflasi gaya hidup sambil membangun kekayaan. Mari kita beralih ke pendekatan lain yang lebih konservatif tapi sama efektifnya. Aturan minimum 10%. Aturannya sederhana. Apapun yang terjadi, Anda menginvestasikan minimal 10% dari penghasilan bersih Anda. Persentase ini dianggap sebagai standar minimum untuk memastikan masa pensiun yang layak. Dengan meningkatnya harapan hidup dan ketidakpastian pensiun, ini benar-benar minimum vital. Dampak bunga majemuk dengan tabungan 10% sangat menarik. Bayangkan seseorang yang berpenghasilan 10 juta bersih per bulan dan menginvestasikan 1 juta setiap bulan. Dengan rata-rata return 7% per tahun, modalnya akan mencapai 173 juta setelah 10 tahun, kemudian 500 juta setelah 20 tahun. Setelah 30 tahun, dia akan memiliki 1,2 miliar dan jumlahnya akan meningkat menjadi 2,7 miliar setelah 40 tahun. Inilah keajaiban bunga majemuk.
Semakin cepat Anda mulai, semakin kuat efeknya. Tapi ingat, 10% hanyalah titik awal. Idealnya adalah meningkatkan persentase ini secara bertahap. Strategi yang sangat baik adalah mengalokasikan setengah dari setiap kenaikan gaji untuk tabungan. Dengan begitu, standar hidup Anda terus meningkat, tapi tingkat tabungan Anda juga naik. Otomatisasi sangat penting untuk berhasil. Programkan transfer otomatis pada hari Anda menerima gaji. Seperti kata pepatah, pay yourself first. Jika Anda menunggu sampai akhir bulan untuk melihat sisanya, kemungkinan besar tidak akan ada yang tersisa. Mari kita bicara tentang pendekatan yang lebih radikal tapi menarik, strategi FIRE, yang berarti Financial Independence, Retire Early, atau dalam bahasa Indonesia, kebebasan finansial dan pensiun dini. Strategi ini berdasarkan konsep sederhana tapi ampuh, hidup di bawah kemampuan dan berinvestasi secara masif untuk mencapai kebebasan finansial secepat mungkin. Inti dari strategi ini adalah menghitung angka ajaib, jumlah yang akan memungkinkan Anda hidup dari investasi Anda. Rumusnya sederhana, kalikan pengeluaran tahunan Anda dengan 25. Mengapa 25? Karena ini sesuai dengan tingkat penarikan aman 4% per tahun. Misalnya, jika Anda membutuhkan 8 juta per bulan untuk hidup atau 96 juta per tahun, angka ajaib Anda adalah 2,4 miliar. Ada beberapa varian strategi FIRE. Lean FIRE menargetkan kebebasan finansial dengan gaya hidup minimalis. Para pengikutnya sering hidup dengan 5,6 juta per bulan, yang secara signifikan mengurangi modal yang dibutuhkan. Sebaliknya, Fat FIRE menargetkan gaya hidup yang lebih nyaman, sering di atas 15 juta per bulan, yang tentu saja membutuhkan modal lebih besar. Penerapan FIRE membutuhkan disiplin yang luar biasa. Para pengikutnya sering menabung 50-70% dari penghasilan mereka. Ini memerlukan pilihan hidup yang radikal. Tinggal di area yang lebih murah, membatasi pengeluaran, tidak perlu mengoptimalkan setiap rupiah. Tapi hati-hati dengan jebakannya. Jangan korbankan kualitas hidup Anda saat ini untuk masa depan yang tidak pasti. Harus ada keseimbangan. Strategi investasi FIRE umumnya agresif, mengutamakan ETF, dengan biaya rendah yang mengikuti indeks saham global. Properti sewaan sering digunakan sebagai pelengkap untuk menghasilkan pendapatan pasif. Sekarang mari kita bahas pendekatan yang lebih tradisional, tapi sama pentingnya, investasi dinamis berdasarkan usia. Strategi ini mengakui bahwa kebutuhan dan toleransi risiko kita berubah seiring waktu. Antara usia 20-30 tahun adalah fase akumulasi. Ini saat untuk agresif dalam investasi Anda. Horizon Anda panjang, Anda bisa mengatasi fluktuasi pasar. Di usia ini, investasi 80-90% di saham bukanlah hal yang tidak masuk akal. Ini juga saat untuk berinvestasi pada diri sendiri, pelatihan, keterampilan, jaringan. Usia 30-an sering menandai fase konsolidasi. Karir Anda mulai menanjak, penghasilan meningkat, tapi tanggung jawab juga bertambah. Ini sering menjadi usia untuk proyek properti dan kehidupan keluarga. Alokasi Anda bisa berubah menjadi 70-80% saham. Mulai memasukkan porsi obligasi atau properti. Antara 40-50 tahun Anda memasuki fase pengamanan. Kekayaan Anda menjadi signifikan. Anda harus mulai melindunginya. Pembagian yang lebih seimbang menjadi relevan. Mungkin 60% saham dan 40% investasi yang lebih aman. Ini juga saat untuk mempercepat tabungan pensiun Anda. Karena penghasilan Anda sering berada di puncaknya. Setelah 50 tahun, pelestarian modal menjadi prioritas. Anda tidak bisa lagi mengambil risiko besar. Alokasi yang lebih defensif diperlukan dengan mungkin hanya 40-50% saham. Pendapatan rutin seperti dividen atau sewa menjadi lebih penting. Tapi perhatikan, usia hanyalah satu dari banyak kriteria. Situasi keluarga Anda sangat berperan. Seorang lajang berusia 45 tahun bisa mengambil risiko lebih besar dibanding orang tua dengan 3 anak di usia yang sama. Sektor pekerjaan Anda juga penting. Seorang PNS bisa mengambil lebih banyak risiko dalam investasinya dibanding seorang wirausaha yang penghasilannya lebih fluktuatif. Tujuan pribadi Anda juga harus mengarahkan strategi Anda. Apakah Anda ingin pensiun dini, mewariskan kekayaan yang besar, membangun bisnis sendiri? Setiap tujuan membutuhkan pendekatan berbeda.
Kita banyak membahas investasi, tapi ada aspek penting yang sering diabaikan. Pentingnya uang tunai. Cash is king, seperti kata orang barat, dan ungkapan ini tidak pernah lebih benar dari sekarang. Uang tunai memberi Anda keamanan dan peluang sekaligus. Dana darurat adalah pertahanan pertama Anda. Idealnya, Anda harus memiliki dana untuk 3-6 bulan pengeluaran yang mudah diakses. Untuk seseorang yang mengeluarkan 8 juta per bulan, ini berarti menyimpan antara 24-48 juta. Mungkin terdengar banyak, tapi percayalah, memiliki keamanan ini akan membuat Anda tidur nyenyak, dan yang terpenting, tidak perlu menjual investasi Anda di saat terburuk. Di luar dana darurat, uang tunai juga menjadi senjata Anda untuk menangkap peluang. Kesempatan investasi terbaik sering muncul saat krisis, ketika semua orang panik. Jika Anda tidak punya uang tunai tersedia saat itu, Anda tidak bisa memanfaatkan peluangnya. Warren Buffett membandingkan uang tunai dengan amunisi. Anda harus memilikinya saat target yang bagus muncul. Tapi berapa proporsi kekayaan yang harus Anda simpan dalam bentuk tunai? Aturan sederhananya adalah menyimpan 5-15% kekayaan Anda dalam bentuk liquid di luar dana darurat. Persentase ini bisa bervariasi tergantung profil Anda. Pengusaha akan membutuhkan lebih banyak uang tunai dibanding PNS, investor properti, lebih banyak dibanding investor saham. Pertanyaan selanjutnya, di mana menempatkan uang tunai ini? Produk simpanan berbunga seperti deposito adalah awal yang baik. Mereka menawarkan likuiditas total dan keamanan absolut. Untuk jumlah yang lebih besar, deposito berjangka atau reksadana pasar uang bisa memberikan hasil lebih baik sambil mempertahankan likuiditas yang baik. Strategi investasi Anda tidak kaku, harus berkembang bersama Anda. Momen-momen penting dalam hidup Anda adalah kesempatan untuk mengevaluasi ulang pendekatan Anda. Pernikahan, kelahiran anak, perubahan karir, warisan. Setiap peristiwa ini mungkin memerlukan penyesuaian. Untuk menutup, tidak ada jawaban tunggal untuk pertanyaan berapa bagian penghasilan yang harus diinvestasikan. Semua tergantung situasi, tujuan, dan kepribadian Anda. Aturan 50-30-20 adalah titik awal yang bagus. Strategi FIRE bisa menginspirasi meski Anda tidak mengejar pensiun sangat dini. Investasi dinamis berdasarkan usia memberikan kerangka yang meyakinkan untuk jangka panjang. Yang terpenting adalah memulai meski dengan jumlah kecil. Waktu adalah sekutu terbaik Anda dalam investasi. Setiap tahun penundaan adalah tahun bunga majemuk yang hilang. Dan ingat, strategi Anda harus berkembang bersama Anda. Yang relevan di usia 25 mungkin tidak lagi relevan di usia 40. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.